Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak. Halo. Oke. Udah dengar ya? iya Pak. Oke. Kita mulai sekarang aja ya. Kan ini nanti saya record juga. Kalau misalnya ada yang belum ikut bisa disimak di YouTube. Nah, hari ini kita akan membahas masalah UAS. Jadi baru saya share di grup kalian. Jadi sebenarnya tugas UASnya itu adalah pertama artikel yang hari ini kita akan bahas. Jadi artikelnya itu sebenarnya semacam apa, terus cara mengerjakannya gimana. Sebenarnya artikel ini bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari aja, nggak sampai, paling 2 jam sudah selesai, 1 jam juga udah selesai, karena kalian sebenarnya udah punya bahannya semua. Tinggal jadiin itu artikel aja. Yang kedua adalah video. Nah, video kemarin sudah saya jelaskan di Zoom sebelumnya. Tentunya kalian mungkin bisa simak di YouTube kemarin. Sebenarnya video yang dimaksud itu seperti apa. Nanti silakan link videonya bisa diisikan di Excel yang kemarin saya kasih di chat ya. Sudah diisikan ya, berapa ya. Nah, terus yang ketiga, tadi kan pertama artikel, kedua adalah video, yang ketiga itu adalah proposal full. Nah, proposal full ini sebenarnya udah kalian bikin sih, tinggal masukin aja di folder yang barusan saya bikin itu, proposal full sama Excel. Excel yang kemarin, Excel tentang perhitungan budgeting kemarin. Jadi proposal full plus Excel, terus video sama artikel. Jadi yang sebenarnya yang udah pasti kalian selesai itu adalah proposal, terus video lagi dikerjain, artikel juga habis ini dikerjain seperti itu. Nah, untuk pengumpulannya saya ralat ya. Jadi di situ mungkin tertera tanggal 4. Nah, tanggal 4 Mei. Oke, tanggal 4 Mei. Tapi kalian bisa, saya tadi belum saya ubah tulisannya. Jadi kalian bisa ngumpulin sampai hari Minggu, tanggal 6 Mei seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ngumpulin tanggal 4, bisa tanggal 6 seperti itu. Nah, cuma lebih baik, lebih cepat lebih baik seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita bahas masalah artikel? Belum ya? Oke. Ini Unesa sama UM udah hadir belum? UM? Udah ya? Unesa hadir Pak. Unesa hadir, UM ada yang udah hadir, UM? Oh, udah ada nih, Mbak Laili dan lain-lain seperti itu. Jadi gini Mbak, Mas hadir Pak. Nah, kalian nanti akan bikin artikel. Jadi artikelnya itu sebenarnya buat apa? Jadi di Seni Desain itu kita ada 2 seminar. Yang pertama adalah seminar ICADEC, itu seminar internasional yang nantinya diadain tanggal 28 Juni. 28 Juli 2021. Nah, satu lagi adalah seminar nasional yang akan diadakan tanggal 24 Juni 2021. Jadi kalau yang seminar nasional itu diadakan tanggal 24 Juni 2021, kalau seminar internasionalnya diadakan tanggal 28 Juli 2021. Jadi terpaut 1 bulan. Nah, fungsinya kalian bikin artikel ini apa? Sebenarnya itu nggak semacam kayak, saya mohon maaf juga sebelumnya karena output dari perkuliahan ini sering nambah dan sering berganti. Jadi memang benar. Jadi saya akuin aja kayak awalnya proposal nambah lagi jadi nambah lagi. Beneran, Mbak. Jadi saya itu juga di sini karena awalnya bikin apa, terus di UM ini sendiri memang tiap bulan apalagi pas pandemi ini dia itu banyak kayak kerjaan dadakan. Salah satunya adalah bikin conference atau seminar ini sendiri. Seminar tanggal 28 Juli sama 24 Juli juga sedikit dadakan. Nah, 24 Juni ini bahkan belum
belum dibikin sama sekali. Maksud saya adalah belum di arrange siapa pembicaranya, baru dapat satu seperti itu, tapi karena kita mau ngadain itu dan sebenarnya itu free, gratis, sama sekali nggak dipungut sama sekali sepeser pun biaya, dan ini bisa diikuti oleh seluruh sivitas akademika seperti itu. Makanya mbak-mbak sekalian nantinya bisa, mbak-mbak, mas-mas di sini bisa ikut seminar itu karena itu gratis seperti itu. Nah, makanya daripada repot-repot nanti mau bikin-bikin yang lain, misalnya artikelnya, sebenarnya kalian bisa bikin atau submit untuk ikut seminar itu pakai artikel yang lain, tapi kalian bisa juga submit pakai artikel dari tugas mata kuliah ini. Jadi nantinya ketika artikel kalian kumpulin, nanti akan saya bagi. Nah, anak yang artikelnya bagus ya, semuanya pasti bagus kok, maksudnya semuanya pasti insya Allah nulisnya bagus seperti itu kan. Kalau misalnya ada revisi pasti nanti sedikit-sedikit aja, cuma nanti akan saya bagi yang ini yang akan masuk ke seminar ICADEK yang internasional itu. Nah, ini yang masuk ke seminar nasional, nggak ada bedanya terlalu mencolok, cuma bedanya adalah internasional sama nasional aja, sama dua-duanya juga nggak bayar sama sekali. Nah, kelebihannya apa? Nah, ini nanti artikel kalian tuh yang nantinya bisa terpublish di 2 seminar itu bisa masuk ke SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah, sama juga kayak Mas Unesa juga sama. Jadi nanti ketika kalian ikut seminar di UM ini, nanti akan saya umumkan kapan tanggalnya tanggal 24 Juni, cuma waktunya jam berapa dan sebagainya semacam itu semua by Zoom. Jadi silahkan nanti saya mohon kesediaannya tanggal 24 nanti kalian bisa ikut Zoom, ikut aja. Kalian nggak usah perlu ngapa-ngapain, cuma tinggal ikut Zoom aja, karena tugasnya kan udah dikumpulin tanggal 6 minggu ini, artikelnya udah dikumpulin, kalian tinggal ikut seminar itu aja, nanti kalian akan dapat notifikasi bahwa artikel kalian diterima seperti itu. Jadi tugasnya bikin artikel, nah artikelnya nanti akan saya bagi, ada yang ke ICADEK, ada yang ke seminar nasional ini sendiri seperti itu. Dan artikelnya adalah tentang mata kuliah kewirausahaan ini, jadi tentang apa yang kalian bikin selama 1 semester ini seperti itu. Oke, sebelum ke situ saya akan jelasin dulu sebenarnya yang dimaksud dari bikin artikel itu apa. Saya udah dibaca ya kemarin ya, yang di drive contoh-contoh artikelnya. Udah dibaca? Belum? Jangan-jangan. Oke, ini udah kelihatan belum saya share screen? Sudah, Pak. Ya, oke. Udah, oke. Jadi, sebentar bisa diulang ya sih? Ya, oke. Jadi, kalian kemarin kan bikin proposal business plan ya. Judulnya apa-apa semacam itu, terus pengarangnya siapa, juga semua intinya adalah semuanya udah selesai. Nah, silakan kalian lihat dulu kemarin contoh-contoh artikelnya seperti apa yang ada di Drive. Tapi saya di sini akan jelasin sebenarnya artikel yang dimaksud itu seperti apa ya. Artikel itu adalah sebuah rangkuman sebenarnya. Kalau misalnya orang awam atau mungkin kalian pengen dengerinnya nggak terlalu saintifik banget semacam itu, artikel itu sebuah tulisan yang jelasin dari proses nol sampai proses ke hasil jadi sebuah karya atau produk semacam itu, atau sebuah penelitian seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini ya artikel itu adalah karena kalian di sini ngerancang sebuah produk atau ngerancang sebuah bisnis, artikelnya itu adalah sekumpulan tulisan yang isinya adalah proses di mana kalian itu membuat sebuah bisnis itu, sebuah rancangan bisnis, karena bisnisnya ini sebenarnya kan masih belum belum dieksekusi ya, belum di benar-benar jalan seperti itu. Jadi berarti intinya adalah proses gimana caranya nanti kalian bisa bikin bisnis itu, alasannya apa, dan lain-lain semacam itu. Sebenarnya asalkan kalian udah nyelesain semua tugas dari awal kemarin, artikel ini sangat gampang. Ini saya kasih contohnya aja. Kalau yang belum baca silahkan nanti bisa dibaca di Drive, tapi saya kasih contohnya beberapa aja. Artikel ini judulnya nanti sesuaikan aja, bisa sesuai sama proposal yang kalian bikin kemarin, atau kalian bisa ubah sesuai dengan yang contoh-contohnya ada di sini. Jadi artikelnya misalnya adalah kayak gini ya, program Early Agro Education pada siswa sekolah dasar untuk mewujudkan program Sustainable Agriculture, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya Mbak
Kania, Mbak Maria misalnya kemarin bikin sebuah produk apa, misalnya sebuah produk tertentu misalnya bisa pakai yang kayak gini, prospek pengembangan es gabus buah sayur cita rasa jadul kayak vitamin misalnya seperti itu. Atau pakai judul-judul yang seperti ini. Coba ya. Proses produksi almond crispy ubi jalar misalnya seperti itu. Atau mungkin usaha ubi jalar bla 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 di desa apa dan sebagainya semacam. Sebenarnya judulnya ini nggak terlalu masalah ya. Cuma intinya adalah judul ini adalah harus menggambarkan apa sebenarnya yang kalian mau bahas di dalamnya seperti itu. Nah, kalian bisa bahas semuanya. Kalau yang seperti ini berarti dia cuma bahas masalah prosesnya doang. Kalau yang di sini itu dia bahas masalah pemasarannya doang. Nah, bisa juga kalian bahas semuanya. Misalnya kayak pengelolaan limbah air kelapa menjadi nata de coco oleh ibu-ibu kelompok tani di Kabupaten Kudus, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini kayak bahas semuanya. Nah, yang seperti ini. Jadi silakan nanti kalian mungkin bisa kayak usaha, kalau di sini ya bisa kayak usaha bisnis kreatif pemanfaatan sampah kaleng dan kertas menggunakan teknik lukis sebagai ini juga bisa dipakai judul semacam itu. Jadi sebenarnya kalaupun kalian mau pakai judul yang sesuai sama proposal kalian kemarin, sangat-sangat bisa seperti itu. Nah, isinya apa? Yang pertama, kalian sesuaiin aja sama format yang saya kasih di di Drive ya seperti ini, karena ini adalah format artikel pada umumnya. Hampir semua artikel di Indonesia itu pakai format yang seperti ini, walaupun mungkin nantinya di atas ini pasti, kalau ini kan dari JKB, Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis. Nah, contohnya seperti itu. Pastinya atas-atas nanti kita akan membahas sendiri, tapi untuk isinya biasanya semuanya punya format yang sama. Yang atas ini adalah judul, di bawahnya ada nama kalian. Ya, nama kalian karena kalian individu satu orang, berarti di sini cuma ditulis satu orang aja. Kania, Maria, atau siapa seperti itu. Terus di sini berarti ditulis fakultasnya, terus universitasnya apa, jalan apa, misalnya seperti itu. Terus ini adalah email dari email resmi ya, email UM atau email UNESA seperti itu. Nah, abstrak ini adalah ini yang mungkin sedikit perlu mikir sedikit ya. Jadi abstrak ini adalah gambaran apa yang kalian mau bahas dari awal sampai akhir. Istilahnya adalah kayak ringkasan dari awal sampai akhir apa yang kalian mau bahas di satu artikel ini. Kalau misalnya kalian kemarin bikin proposal bisnis plan, berarti abstraknya ini adalah dari kenapa kalian bikin bisnis plan itu, kenapa harus bisnis ini jalan, dan hasilnya itu nanti bakal apa seperti itu. Jadi silakan nanti kalian mampatkan itu jadi abstrak. Nah, abstrak itu biasanya nggak terlalu banyak, jadi sekitar setengah halaman gitu aja. Terus abstraknya itu nanti dikasih kata kunci. Nah, kata kunci ini sebenarnya bebas. Ambil aja kata-kata yang kira-kira kata kunci ini sebenarnya untuk memudahkan kalau ini artikelnya itu di-upload ke internet atau ke artikel internasional, jurnal internasional semacam itu. Jadi sebenarnya kata kunci ini bebas sesuai dengan apa yang kalian mau aja. Tapi biasanya dia itu diambilin dari judul. Biasanya, atau kata-kata yang sering muncul di artikel kalian nanti. Jadi kata kuncinya biasanya 3 minimal. Nah ini enggak, kalau di sini ada 5 ya, 1, 2, 4. Nah kayak gitu. Jadi silahkan minimal 3, nanti silahkan kalian tentuin aja, nggak ada ketentuan yang benar-benar kata kunci harus kayak gini, nggak ada. Cuma ambil aja kata-kata yang nggak biasa atau mungkin yang kayaknya ini benar-benar tulisan saya banget gitu. Maksudnya kayak ini benar-benar yang sering saya sebut di tulisan saya kayak gitu. Jadikan kata kunci. Setelah itu abstraknya nanti di bahasa Inggrisin, silahkan pakai Google Translate atau apapun seperti itu. Saya yakin pasti udah mahir kalau masalah anak zaman sekarang bahasa Inggris. Nah, terus pendahuluan, ini tinggal kopas saja apa yang kalian tulis kemarin di pendahuluan dari proposal kalian. Nah, proposal kalian kemarin kan yang bab pertama itu ada pendahuluan. Nah, ini pendahuluannya ada beberapa halaman seperti itu. Silahkan nanti kalian bisa kopas saja di itu ke sini, ke pendahuluan ini. Nah, karena sebenarnya artikel ini tuh kalau bisa minimal 7 halaman ya. Maksimalnya mungkin 15 seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata pendahuluan kalian tuh benar-benar banyak banget, ya nanti silahkan dihilangin kata-kata yang nggak penting, kalimat-kalimat yang nggak penting silahkan dihilangin aja, biar dia itu nanti totalnya itu maksimal 15 halaman total semuanya dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi silahkan nanti kalian kopas saja dari proposal itu, terus
Jangan lupa kalau misalnya di sini ada, kemarin kan pastinya ada sumber-sumber yang kalian cantumkan di pendahuluan. Jadi kayak misalnya data ini, data apa, data A, data B, data C, misalnya seperti itu. Silahkan jangan lupa kalau di sini misalnya kayak ada MarkQ 2014, Jakarta, dan lain-lain semacam itu. Silahkan nanti bisa ditaruh, harus ada juga di sini ya, di daftar pustakanya seperti itu. Jadi kalau misalnya apa yang kalian bahas di dalam ini ada yang mencatut dari kata-kata orang lain, tentunya harus dicantumkan di daftar pustaka seperti itu. Nah, itu masalah pendahuluan. Oke, pendahuluan sudah selesai. Lanjut ke metode. Jadi yang pertama tadi adalah abstrak. Nah, abstrak. Kedua adalah mikirin pendahuluan. Di mana itu copy paste aja. Yang ketiga adalah metode. Metode ini sebenarnya juga sedikit copy paste, cuma kalian nanti bisa ubah itu jadi kata-kata, kalimat, paragraf gitu ya. Jadi jarang banget metode yang dia itu kayak 1, 2, 3 seperti, tapi ada. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin itu jadi kata-kata, lebih bagus seperti itu. Nah, jadi metode itu adalah apa yang kalian lakukan untuk mewujudkan, kalau di sini kalian bikin bisnis, berarti metode itu adalah langkah-langkah apa yang kalian mau lakukan untuk mewujudkan bisnis kalian itu. Di mana di proposal kemarin itu sebenarnya ada di business development timeline ini. Tapi mungkin bisa pakai yang di bab 3 ya, karena business development timeline di bab 3 itu lebih komplit daripada yang di bab 1. Jadi kalian kemarin di bab 3 kan ada business development timeline kalau nggak salah. Nah, mana ya? Nah ini ya business development timeline. Silahkan nanti kalian bisa kopas itu jadi jadi si bab, dia berubah sendiri ya. Oke, jadi bisa diubah jadi metode seperti itu. Jadi diringkasin aja, diringkasin. Sebenarnya bab 1 tadi sebenarnya udah cukup ya, tapi kurang banyak dikit gitu. Maksudnya adalah tergantung kalian kemarin tuh bikin metodenya di bab 1 itu benar-benar ringkas atau enggak. Jadi sebenarnya metode di sini itu enggak terlalu perlu panjang-panjang, tapi juga jangan terlalu pendek-pendek. Jadi metode adalah langkah-langkah yang kalian bakal lakuin untuk mewujudkan produk kalian kemarin itu diambilin dari business development timeline. Nah, metode ini bisa diulangin lagi nanti di pembahasan. Jadi kalau misalnya di metode ini nanti itu dia kalian bikinnya ringkas, nanti penjelasannya itu bisa masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Jadi tolong nanti metodenya di bab 1 atau di bab 3. Kalau di bab 1 berarti harus tambahin, kalau di bab 3 tadi harus dikurangin biar dia nggak terlalu banyak semacam itu. Tergantung dari produknya sebenarnya. Jadi kalau misalnya produk kalian kemarin itu metodenya atau business development timeline-nya banyak, berarti harus sedikit diringkas. Tapi kalau misalnya ternyata sedikit, ya harus ditambahin kata-katanya semacam itu. Jadi metode itu langkah-langkahnya seperti apa, terus hasil dan pembahasan ini isinya adalah ya kemarin kayak produknya apa, terus pemasarannya seperti apa, kayak gitu. Jadi apa yang ada di proposal kemarin yang yang ada di hasil dan pembahasan. Jadi pertama tadi abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metode, keempat itu hasil dan pembahasan. Formatnya hasil dan pembahasan ini bebas ya. Makanya kalau misalnya kalian nanti itu lihat artikel-artikel yang contoh di Drive itu, hasil pembahasan ini nggak ada yang sama. Maksudnya adalah kadang ada yang ada poin 1, kadang ada yang langsung kata-kata kalimatnya seperti apa, ada juga yang ada tabelnya, ada juga yang cuma gambar doang, terus penjelasan semacam itu. Karena hasil dan pembahasannya adalah disesuaikan sama penelitian mereka atau disesuaikan sama tulisan mereka. Jadi kalau misalnya kalian nanti mau ngisi hasil dan pembahasan itu ya bisa jadi nggak akan sama masing-masing anak sama anak-anak yang lain. Misalnya si Mas A, hasil pembahasannya di dalamnya itu kamu mau membahas masalah ini ya, produknya apa, penjelasan mengenai produknya apa. Itu mungkin kayak poin 1, nanti terus poin keduanya kamu bahas masalah harganya, poin ketiganya bahas masalah keunggulannya, poin keempatnya bahas masalah pemasarannya, misalnya seperti itu. Poin kelima bahas masalah
apa namanya dampak atau inovasi seperti itu nggak masalah sama sekali. Jadi bebas saja dalamnya itu isinya seperti apa, tinggal copy paste dari proposal kalian kemarin. Cuma yang harus diingat adalah itu tadi maksimal 15 halaman semuanya totalnya seperti itu. Nah, terakhir setelah hasil pembahasan itu yang kelima adalah masalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya gampang sebenarnya. Jadi kesimpulannya itu harus disangkut pautin sama latar belakang atau pendahuluan tadi. Jadi berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di desa bla 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 bla, maka didapatkan bla 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 semacam. Kalau misalnya kalian ya berdasarkan masalah yang kamu bahas di pendahuluan kemarin, masalahnya adalah kekurangan bahan makanan gini 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 gini, makanya saya harus bikin produk ini semacam itu jadikan kesimpulan seperti itu. Jadi kesimpulan harus bisa menjawab apa yang kalian utarakan di pendahuluan tadi. Kalau misalnya di pendahuluan itu kalian bahas masalah banyaknya sampah yang tidak termanfaatkan dengan baik, berarti otomatis kesimpulannya adalah kalian harus bahas masalah sampah yang banyak tadi, terus penyelesaiannya ternyata dengan ini loh. Barang loh. Ya, Kayak jika aku teman aku niku lama-lama dadi penomong nyedayo teh anget kon. Aku kan jadi sedangkan setelah itu daftar pustaka ini gampang banget. Jadi apa yang kalian taruh di dalamnya itu tinggal ditulis di sini aja. Kalau misalnya kalian ngambil dari tulisan orang lain. Kalau memang kan kalau ini banyak banget ya. Kalau misalnya kalian cuma 2 atau 3 juga nggak ada masalah sama sekali sebenarnya. Jadi kalau pas banyak ya silahkan banyak aja. Kalau misalnya sudah ada foto, sudah ada gambar, sudah ada ilustrasi yang kalian bisa tampilin di hasil pembahasan juga oke-oke aja. Silahkan dimasukkan seperti itu. Kalau memang benar-benar nggak ada sama sekali ya silahkan nggak usah. Tapi saya rasa ada semua karena kemarin kan kalau nggak salah saya suruh bikin mood board atau mungkin kayak ilustrasi produknya itu mau seperti apa. Jadi silahkan nanti kalian bisa taruh gambar produknya di dalam pembahasan itu sendiri. Ya, gitu sih sebenarnya. Nah, ini saya kasih contoh yang lain. Nah, ini kan kalau ini program Early Agro Education. Jadi sebenarnya macam-macam ya. Kalau di sini, nah ini juga prospek pengembangan es gabus buah. Jadi dia bahas masalah pendahuluannya apa, sayur dan buah bla-bla bergizi dan lain-lain semacam itu. Terus metodenya dia bahas masalah gimana langkah-langkahnya. Terus dia hasil pembahasannya masalah strategi pemasarannya mau seperti apa. Terus di sini dia bahas masalah evaluasi. Kalau kalian mau ada semacam ini nggak apa-apa dimasukin, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus kemarin ada harganya bisa dimasukin ke situ. Terus mungkin mau nambahin yang tabel yang banyak kemarin juga nggak apa-apa, tapi mungkin nggak kopas doang ya, tapi di persimpulan. Nah, ini kan kesimpulannya dia cuma dikit. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya ya berdasarkan apa yang kalian rancang mau atau berdasarkan apa yang kalian rancang sama berdasarkan apa yang kalian mau bahas di awal. Kalau memang yang kalian bahas di awal itu adalah masalahnya A, berarti kesimpulannya harus bisa menjawab yang A tadi seperti itu. Jadi nggak harus yang benar-benar banyak. Ini totalnya yang ini cuma 7 halaman. Tadi 15 halaman. Jadi minimal 7 halaman. Nah, kayak gitu maksimal 15 halaman. Nah, kalau ini dia cuma membahas masalah prosesnya doang. Jadi proses untuk memproduksi almond crispy itu kayak gimana? Gitu. Dia ada grafiknya kok grafik sih kayak langkah-langkah di sini, diagram seperti itu. Nah, tahap-tahapnya ada, terus dia kayak ada tabel-tabel uji sensori dan lain-lain semacam itu, terus proses-prosesnya. Jadi di sini tuh dia cuma jelasin proses-prosesnya aja. Kalau misalnya si Amabel atau siapa, kamu nggak pengen kayak bikin satu artikel jelasin dari proposal kamu dari A sampai Z, ternyata kamu cuma pengen bahas masalah pemasarannya, berarti nggak apa-apa. Judulmu berarti cuma pemasaran produk apa-apa semacam itu. Nanti yang kamu bahas di dalamnya, di hasil dan pembahasannya itu lebih ke masalah pemasaran kemarin yang online, offline, ke toko, terus konsinyasi, dan lain-lain semacam itu. Jadi itu yang kamu masukin di dalamnya. Tapi kalau misalnya memang pengen bahas yang lain, satu whole produk, satu whole package, satu keseluruhan dari bisnis tadi ya nggak apa-apa semacam itu. Jadi terserah kamu mau ambil semuanya atau mau ngambil sedikit kayak gitu. Tapi saya sarankan sih sebenarnya karena ini kalian bikin proposal bisnis plan yang
belum dijadiin barang bener-bener semacam itu, sehingga mungkin kalaupun kalian bahas satu hal doang kayak misalnya pemasarannya atau apapun satu doang semacam itu bisa, tapi agak susah karena kalian nanti mungkin akan kekurangan bahan atau kekurangan penjabaran seperti itu. Akan lebih bagus kalau misalnya kalian ambil semuanya seperti itu. Tapi ingat bahwa nggak boleh sampai 15 halaman. Udah, itu aja sebenarnya. Kalau misalnya mau bikin artikel, dikumpulin maksimal tanggal 6 dan formatnya seperti ini. Untuk header dan juga footer nggak usah diisi, tinggal kalian bikin sesuai sama yang ini, mulai dari judul, nama, fakultas, sama universitasnya apa, email, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan. Yang nomor 6 adalah daftar pustaka. Udah, tuh. Ada yang tanyakan dari sini? Udah ada gambaran belum sih? Kalian udah pernah baca artikel nggak sih? Atau pernah bikin artikel nggak sebenarnya? Pak. Galuh. Iya, Pak. Kenapa? Enggak. Apa ini nanti ini direkord kan ya? Apakah nanti bakal dibagikan ke kelas? Apa nih yang direkod? Zoom meetingnya. Ya, ini tak record sih sebenarnya. Cuma tahu sendiri ya, saya nguploadnya itu kalau nggak sekarang ya nanti kayak gitu. Jadi kamu ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan sekarang, Mbak Galuh? Enggak sih Pak, cuman buat biar jadi referensi nanti pas ngerjainnya. Tapi teman-teman ini sebenarnya gampangnya adalah kamu lihat contoh-contoh yang ada di Drive kemarin sebenarnya. Kalau contohnya di situ tuh bahas masalah kayak pendahuluan ini kayak gini, nanti kamu tinggal cocokin aja yang mirip-mirip kayak gini itu di proposal saya itu kemarin yang mana ya kayak gitu. Jadi kamu mau nyontoh si tulisannya siapa, kan di situ ada macam-macam ya, kayak tulisannya si ini, tulisannya siapa nih, Sandi Triwibowo, formatnya kayak gini, nanti ada tulisannya Mas Yadul Ibad ini kayak gini yang dibahas, dan Fafa Nusdiansa ini kayak gini. Nah, kira-kira yang mendekati dari apa yang kamu rancang itu sebenarnya yang mana, nanti tinggal kamu cocokin aja sama yang ada di Drive kemarin sebenarnya. Kalau masalah Zoom nanti sebenarnya akan saya upload, cuma akan lebih baik lagi kalau misalnya kalian sudah juga mempelajari yang ada di Drive kemarin. Jadi silakan kira-kira yang mendekati dari yang bisnis yang saya bikin, atau kayaknya formatnya ini semuanya yang diterangin sama Mbak Siswanti ini ada deh di proposal saya. Jadi saya kayaknya nanti bakal pakai yang model-model kayak Mbak Siswanti ini aja gitu. Jadi nggak harus dipelajari itu sendiri. Beda lagi kalau misalnya kalian ikut Zoom kali ini tapi belum baca sama sekali. Jadi akan susah memahaminya seperti itu. Tapi itu tadi, karena kalian sudah bikin proposalnya, bisnis plan-nya dari awal, saya rasa sebenarnya tinggal kopas saja sama meringkas itu aja. Dan 1-2 jam sebenarnya selesai kalau bahannya semuanya udah ada, atau bisnis plan yang kalian kemarin bikin itu udah selesai. Kayak gitu. Ada yang harus masukin nominal-nominal kemarin misalnya, tapi ada juga yang nggak pakai, itu juga nggak apa-apa seperti itu. Jadi kemarin kan kalian bikin Excel, di situ ada kayak cash flow dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Kalau misalnya kalian pengen masukin itu ke dalam artikel kalian, mau bahas tentang kayak visi ya, kayak ramalan untuk 3 tahun ke depan bisnis ini bakal mencapai seperti apa, mau masukin situ boleh. Kalau misalnya nggak pengen bahas itunya juga nggak apa-apa, cuma fokus ke produknya, pemasarannya, proses pembuatannya, keunggulannya, seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi ya semuanya bebas, terserah kalian, disesuaikan aja sama proposal bisnis plan yang kalian bikin kemarin. Baik Pak. Ya, ada pertanyaan di sini yang lain? Oh iya, ini di chat ada. Untuk yang UNESA, logo universitasnya juga UNESA kah, Pak? Untuk proposal bisnis plan-nya? Oh ya logonya UNESA. Ya, logonya UNESA, Mbak. Jadi yang baru saya share di WhatsApp itu adalah pertama pengumpulan video. Silahkan diketik link YouTube-nya di Excel. Terus yang nggak salah nomor 2 itu adalah pengumpulan proposal. Nomor 2 adalah artikel. Yang ketiga adalah pengumpulan proposal sama cash flow. Nah, proposal, cash flow, sama artikel itu dijadiin satu folder di Drive.
Jadi makanya drive-nya itu namanya sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian klik, tinggal kalian bikin aja nama kalian di situ. Sorry. Yang pertama adalah UM atau UNESA underscore atau strip itu ya. Jadi strip nama kalian, setelah itu strip NIM, udah itu aja. Di dalamnya ada 3 file, proposal, cash flow, sama artikel. Itu buat UAS. Jadi proposal, cash flow, sama artikel, sama satu lagi yang video bukan di situ ngumpulkannya, video dikumpulkan di Excel itu aja. Ya, Mas Arief ada recordnya Mas Arief. Tapi kalau misalnya mau nanya sekarang boleh Mas Arief. Ya. Itu ada pertanyaan di sini sampai di sini? Udah Pak, mau nanya Pak. Ini apa sebenarnya formal penulisannya? Apa sih namanya ini? Tulisannya kayak dibelah gini, apa sih? Nggak tahu nama formatnya. Ini nih dibelah kayak ini apa sih? Nggak formal penulisan artikelnya ini. Apa harus kayak ini dua sisi Oh, kayak oke, dibelah. Maksudnya ini apa namanya? 2 kolom. Ya, kolom. Ya, kalau di Word kalian bisa pakai ini namanya kolom ya. Jadi kalau formatnya seperti ini harus seperti ini. Jadi kalau di bagian abstrak itu dia 1 page full, tapi di bagian mulai pendahuluan sampai akhir itu silakan nanti kalian bisa insert kolom. Kalau misalnya di di Word itu ada fitur namanya insert kolom, bisa dibagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 5 semacam itu. Kalian isikan aja bagi 2. Jadi nanti jadinya kayak gini. Jadi kayak dari bawah sini nanti bacanya mulai dari atas lagi bawah ke atas kayak koran gitu loh istilahnya semacam itu. Ya, harus dibelah berarti. Oke Pak, makasih Pak. Oke, maksimal tanggal 6. Terus ada lagi yang mau tanya di sini? Ini ada anak-anak yang bakal ikut project independen nggak di kelas ini? Nggak ada ya? Bukan ya? Nggak ada ya? Oke. Sebentar. Pak, saya mau nanya boleh? Boleh. Ya, nanya. Jadi intinya artikel ini tuh tentang bisnis plan kita ya Pak ya? Ya, betul. Bisnis plan yang kamu kemarin bikin. Bisnis plan yang kamu kemarin bikin, silahkan itu dijadiin satu tulisan ilmiah. Jadi artikel itu tulisan ilmiah. Jadi kalau misalnya kalian istilahnya, UNESA sekarang skripsinya pakai apa? Bikin artikel atau bikin apa? Udah skripsi sih, Pak. Udah skripsi? Tapi ada yang artikel. Kayaknya ada pilihan gitu, Pak, kalau nggak salah. Bisa artikel, bisa skripsi. Seperti dulu gitu. Oh iya, jadi untuk DUM sendiri mulai ya akhir tahun ini sampai tahun depan kalau misalnya sudah ada yang sudah selesai skripsinya, ya dia tetap skripsi yang tebel itu. Tapi kalau misalnya masih mulai, mereka cuma diwajibkan bikin artikel. Jadi nggak bikin yang kertas tebel kayak skripsi seperti itu. Jadi apa namanya? Ini latihan bagi kalian juga untuk apa ya? Kayak bikin tulisan ilmiah seperti itu. Kalau skripsi kan dia cuma ditampung di kampus, ditaruh di perpustakaan seperti itu aja. Tapi kalau misalnya artikel nanti skripsi artikel itu harus diupload ke jurnal ilmiah atau mungkin ke conference semacam itu sehingga bisa dipelajari oleh banyak orang di luar dari kampus kalian sendiri. Jadi salah satunya adalah itu tadi artikel tulisan ilmiah semacam itu. Jadi ketika saya baca, orang lain baca itu kayak oh ternyata kayak gini ya, kayak gitu. Ternyata untuk menciptakan sebuah bisnis baju fashion yang bermotif ini itu dia banyak mikirnya tentang sebelumnya dia mikir masalah ini karena ada masalah A, makanya dia kasih solusi di B semacam itu biar produknya bagus dia harus mikirin A, B, C semacam itu. Jadi itu tulisan ilmiah atau salah satunya adalah artikel ini. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi mungkin tentang video atau apa kemarin yang belum bikin atau mungkin di sini ada yang kurang jelas? Ukuran fontnya 11 atau 12? Berapa ya ini ya? Barang wes 11 nggak apa-apa, 12 nggak apa-apa. Nanti kita akan apa namanya? Layout lagi kok sebenarnya ada tim layoutnya sendiri, jadi silahkan kalian tinggal oh iya sih kalau misalnya 11 berarti dia ya apa cenderungnya itu berpengaruh sama jumlah halamannya ya 11 kayaknya 11 saja. Apa tak lihatnya dulu ya sebentar.
Jadek. Bentar. Jola. Bentar ya, tak lihat dulu. Jola. Kalau di Jola itu, bentar ya. Mana ya? Template. Oh, ya 11. Ya 10,5. Ya 11. Jadi maksimal 15 halaman, minimal apa namanya tadi 7 halaman, fontnya 11. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Mbak Mas, udah apa belum? Ada yang tanyakan lagi? Udah? Udah gitu aja ya? Ya wes, kalian kerjakan sampai dikumpulkan terakhir tanggal 6 itu tadi. Perlu diketahui sebenarnya kuliah ini tuh nggak susah amat sebenarnya. Pokoknya kalian ngumpulin tugasnya, semua apa namanya sub-subnya semua ada di dalam proposal itu, terus tugasnya komplit semua, insya Allah kalian ya bakal lulus seperti itu dan nilainya bagus seperti itu. Nah, saya harap di artikel ini kalian juga ngerjainnya nggak cuma sekedar kayak ngomplitin tugas saja. Saya harap kenapa artikel ini, ya itu tadi makanya saya sama Pak Andi itu mengusahakan kalian untuk bisa masuk ke apa namanya seminar yang nasional sama internasional ini sendiri. Yang notabene sebenarnya kalau orang luar itu bayar seperti itu. Tapi kalau orang dalam UM seperti itu minimal atau nanti UNESA seperti itu nggak bayar. Jadi apa namanya saya harap kalian nulisnya juga harus benar-benar. Terus kalau yang nggak ada yang penting ya dihapus saja seperti itu sehingga nantinya bisa diterbitin di artikel yang benar-benar terdaftar ISSN-nya, terdaftar izinnya seperti itu sehingga nanti ketika kalian keluar dari kampus itu buat kerja juga penting. Oh, anak ini ternyata udah pernah nulis selain skripsi dia udah pernah nulis ini kayak gitu. Jadi di SKPI nanti ada salah satu prestasi kalian adalah artikel tadi itu juga keren seperti itu. Jadi saya harap ya ngerjainnya jangan cuma sekedar pokok intinya selesai, tapi ya yang benar-benar seperti itu. Itu tadi keringkes-keringkesnya atau apa namanya kalau nggak ada yang perlu kalau kata-katanya nggak penting dihapus saja, terus cari apa namanya referensi-referensi. Kemarin kan kalian bikin proposal juga cari referensi-referensi kata siapa semacam itu. Nah, tulis daftar pustakanya. Jadi terlihat lebih profesional seperti itu. Nggak cuma sekedar kalian ngomongin tentang diri kalian sendiri, tapi kalian juga mencatut omongan orang lain. Seperti itu. Izin bertanya untuk mahasiswa yang lolos PKM pendanaan bagaimana Pak untuk nilainya? Nah, seperti yang ini di sini yang lolos kemarin siapa aja? Angkat tangan. Ngomong. Saya, Pak. Nah, Mas Arief, ada lagi nggak? Gifran, Pak. Hah? Gifran. Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau nggak salah, yang lolos PKM itu minimal B+ ya, Mas ya? Ya nggak sih? Mas Arief? Iya, Pak, minimal. Minimal ya, minimal itu ya. Minimal B+. Alhamdulillah kalian lolos, nanti PKM juga bakal ketemu saya lagi sampai, aduh, saya itu bener-bener. Ya, PKM nanti ketemu saya lagi. Jadi selamat untuk yang lolos PKM pendanaan. Silakan kalian bisa eksekusi mulai dari sekarang PKM-nya. Semoga nanti kalian bisa lolos PIMNAS dan bisa rekreasi ke PIMNAS ya. Nanti nggak tahu kemana PIMNASnya. Kita tunggu aja kabarnya seperti itu. Nah, ya jangan apa namanya. Jangan salah, kita itu orang-orang di UM itu sangat menghargai anak-anak yang lolos PIMNAS atau
lomba-lomba seperti itu. Jadi jangan khawatir nilai, nanti pasti bagus seperti itu. Tapi tetap harus ngerjain ini. Kalau ini nggak dikerjain ya dapat nggak lulus nanti kayak gitu. Tetap harus ngerjain. Tapi itu tadi mumpeh nanti nggak udah lolos timnas saja nggak ngumpulin UAS kayak gitu ya. Oke. Aditya Kembara. Kenapa ini? Termasuk UNESA tidak, Pak? UNESA kenapa ini? Aditya Kembara kenapa? Nggak Pak, aku salah artiin PKM sama PMW. Oh iya, UNESA kemarin kan kalau nggak salah dikoordinir sama Bu Kanya sama Bu Nami ya, seperti itu. Yang anaknya udah lahir, alhamdulillah seperti itu. Jadi itu kebijakan dari Bu Nami sendiri, jadi saya kurang tahu kalau masalah UNESA. Cuma untuk UM sendiri karena kita itu mau memaksa ya, memacu anak-anak untuk ikut PKM, apalagi anak DKV itu potensinya banyak banget yang harus ikut PKM, tapi mungkin mereka malas nulis, makanya kita kayak gitu. Nah, satu lagi lomba yang bisa kalian ikutin namanya LIDM, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Itu kalian bisa search di Google, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Beberapa kali anak DKV itu juara. Dan hadiahnya juga lumayan gede. Nah, itu diadain oleh Dikti juga. Sekarang lagi masa pendaftaran, kalian mungkin bisa ikut juga. Jadi silakan nanti kalau misalnya kalian pengen ikut lomba-lomba seperti itu, saat yang paling bagus untuk ikut lomba itu sebenarnya ya ketika kalian kuliah. Jadi nggak ada istilahnya anak zaman sekarang kuliah itu susah dapetin duit. Sebenarnya gampang banget dapetin duit dari berbagai macam program beasiswa, lomba, dan pendanaan dari kampus seperti itu. Jadi coba aja kalau misalnya kalian punya potensi di situ, coba aja nanti bisa dimasukin ke SKPI. Makin banyak prestasi yang kalian bisa dapetin, makin banyak SKPI yang kalian dapetin, pas kerja pasti tentu lebih gampang. Karena ternyata anak ini prestasinya banyak. Nggak cuma sekedar kayak portofolio aja. Portofolio bisa dibikin kapan-kapan. Jadi tapi SKPI pasti akan lebih tervalidasi seperti itu karena divalidasi tersendiri sama kampus. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Udah? Udah ya? Bentar Pak, satu lagi Pak. Oh iya Pak, Mas Gibran ya, silakan. Jadi nggak boleh lebih 15 halaman ya Pak ya? Nggak boleh lebih dari 15, maksimal 15 halaman. Minimalnya 7. berapa Pak? 7. 7. Oke. 7 halaman minimal. Pasti susah banget kalau misalnya kalian mau minimal misalnya 5 atau mungkin maksimal 5 atau pokoknya intinya menyederhanakan sampai segitu tuh pasti susah karena saya yakin proposal kalian bikin kemarin tuh juga belasan halaman minimal semacam itu. Makanya ini ya tinggal kalian nanti aja yang motong-motong kira-kira bagian yang membual tuh dihapusin aja, dimampatin aja sehingga orang baca itu nggak terlalu kayak tadi kayak udah diulang, ini kok diomongin lagi, ini nggak perlu semacam itu. Pokoknya kuncinya adalah proposal yang kemarin selesai, bikin artikel ini pasti gampang. Tinggal kopas saja, dihapus, dimampetin kata-kata yang kurang diganti, semacam itu. Udah gitu ya? Kalau durasi pitching videonya 5-10 menit ya Pak ya? Kemarin 5-10 menit. Ya, pitching 5-10 menit. Oke, makasih Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Mbak siapa Kalau yang bikin video itu harus buat apa? Yang mau dibikin bisnis itu, Pak. Harus buat. Maksudnya apa ya? Harus buat. Kan bikin bisnis apa ya? Misal proposal ini kan bikin bisnis ya, Pak. Bikin produk. Nah, kalau itu harus bikin produknya itu. Waktu buat videonya. Oh, alah enggak kok. Kemarin saya kalau nggak salah di Zoom itu saya bilang prototype. Prototype itu nggak harus yang benar-benar misalnya saya mau bikin truk ya. Saya nggak bisa tuh bikin truknya, tapi saya harus bikin truk itu pakai kardus doang misalnya semacam itu untuk bikin prototype. Nggak usah. Kamu tinggal kayak ngeprint aja gambar truk. Terus tapi kamu jelasin di situ lagi presentasi gitu loh. Maksudnya kayak dia lebih profesional. Kan ini istilahnya adalah pitching by Zoom ya. Jadi kalian juga nanti harus menyesuaikan diri di mana kalian tuh nantinya pitchingnya sama klien itu bukan di depannya, tapi di
depan Zoom seperti itu. Makanya ya nanti bentuknya slide-slide aja. Kalau misalnya kayak kalian butuh alat yang kalian bisa pegang, saya mau presentasiin ini produk ini, bisa dipegang, taruh di sini, bisa, ya silahkan. Tapi kalau misalnya memang kalian nggak punya produknya, masih rencana doang, kasih aja slide semacam itu di belakangnya semacam. Saya yakin kalian pasti udah jago bikin video. Jadi ya ada gambar kalian, terus ada apa namanya gambar produknya di belakang kalian semacam itu sambil jelasin semacam itu. Terserah bikin videonya pakai TikTok atau apa, kan bisa nggak ya? Pakai apapun terserah. Jadi pokoknya nanti bentuknya adalah video gitu aja. Oh, berarti nggak harus bikin produknya ya, Pak? Nggak usah. Yang penting kalau sama apa sih Mbak ini apa sih? Saya hampers, Pak. Hampers. Jadi apakah harus bikin hampersnya tetap giniin kayak gitu? Kalau memang bisa ya silahkan. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya kamu ambil aja gambar hampers yang minimal mirip sama hampers yang mau kamu bikin tuh kayak gimana. Taruhlah itu di video kamu. Ambil dari Google misalnya gambarnya semacam itu nggak apa-apa Mbak Eni. Nggak harus bikin. Oh, nanti ditambahin di videonya gitu, Pak. Betul. Tapi orang kan minimal tahu, oh hampers tuh kayak gini loh. Kan nggak semua orang tahu hampers. Nah, Iya. parcel misalnya semacam itu. Tapi hampers nggak tahu. Padahal dua hal itu mungkin mirip-mirip seperti itu atau bahkan sama. Ya. Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oke, terima kasih banyak Mbak Heni, semangat. Terus yang lain silahkan. Oh, jadi saya mau nanya Pak. Jadi buat pas pitching videonya kita jadi kayak nggak perlu ngedesain gitu produknya. Maksudnya kalau bisa desain, cuma kalau nggak bisa itu nggak usah gitu Pak. Jadi bisa kayak sekedar kayak kan kemarin udah ngumpulin apa namanya itu mood board ya. Ya kemarin udah ngumpulin mood board ya. Terus kita pitching pakai barang-barang di mood board itu bisa boleh atau gimana? Nggak apa. Oh boleh. Boleh pakai mood board. Intinya adalah di pitching itu tujuannya adalah kalian bisa jelasin sebenarnya apa yang kalian mau bikin itu kan. Jadi yang nggak berhasil itu adalah ketika kalian jelasin tapi orang kayak sajane bocah ini ngomong apa atau sajane sebenarnya dia itu sebenarnya mau bikin apa kayak gitu nggak jelas, itu berarti itu nggak berhasil. Tapi kalau misalnya selama pitching itu sendiri kamu bisa jelasin dengan gambar-gambar dari mood board itu sendiri, saya itu sebenarnya mau bikin A, B, C semacam itu, ya nggak apa-apa Mas Aditya Kembara kayak gitu. Jadi nggak harus kamu gambar lagi yang benar-benar apa namanya produkmu seperti itu. Kalau ada waktu kayak gitu nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada waktu ternyata kamu bisa pakai mood board aja untuk jelasin kamu mau bikin apa, yaitu udah nggak masalah seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Mas Aditya Kembara. Oke, yang lain silahkan. Udah? Udah selesai ya? Ya. Ya wes ano. Ya, udah terima kasih banyak. Saya tunggu tugasnya maksimal tanggal 6 hari Minggu. Kalau misalnya kalian ngumpulin sebelum itu akan lebih baik. Tidak ada tambahan nilai juga sebenarnya untuk anak yang ngumpulin paling cepat. Cuma intinya adalah makin cepat makin lega kalian sendiri. Jadi bisa dikumpulin maksimal tanggal 6, bisa tanggal 4, 5, 6 semacam itu. Oke, terima kasih banyak atas kehadiran di siang ini. Yang nggak berkepentingan atau sudah mau pergi bisa leave karena setelah ini akan ada apa namanya kelas lain yang mau konsultasi masalah project independent seperti itu. Jadi bisa langsung leave kalau misalnya tidak ada perlu lagi seperti itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Ini ada anak kreatif planner nggak? Ya, yang mau nanya tentang project independent udah masuk atau belum? Nggak ada kayaknya, belum. Oke.
Mbak-mbak, mas-mas yang nggak bisa gabung di Zoom, nah saya kasih tahu di sini aja. Jadi mbak-mbak, mas-mas yang pengen ikut project independen tapi via jalur apa namanya lomba itu bener-bener terbuka banget. Jadi saya udah konsultasi juga sama Pak Andi tentang ini. Jadi kalau misalnya mbak-mbak sekalian mau ikut lomba, terus ngejadiin lomba itu jadi project independen seperti itu bisa-bisa banget. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah karya nantinya itu harus didaftarkan ke HKI, HKI-nya. HKI bisa didaftarkan gratis di UM seperti itu dengan didampingi dosen pembimbing. Terus nantinya juga harus bikin artikel tentang karyanya itu sendiri. Jadi kalau misalnya lombanya harus menang apa enggak, Pak? Nah, gitu. Menang itu tentunya adalah target dari ketika kalian ikut lomba ya. Tapi kalau misalnya ternyata nggak menang sama sekali, cuma ada di finalis atau cuma submit aja, itu nggak ada masalah sama sekali. Dengan catatan, karena yang kalian nanti akan submit di lomba itu harus dikonsultasikan ke dosen pembimbing, entah itu saya, entah itu dosen lain, kalau misalnya kalian punya dosen bimbingan yang lain, semacam itu, sehingga karyanya itu layak untuk dilombakan. Jadi bukan sekedar kayak cuma sekedar bikin-bikin doang, submit, setelah itu diaku-akuin jadi project independen seperti itu nggak boleh. Jadi karyanya nggak menang pun nggak apa-apa, tapi sebelum disubmit harus konsultasi sama dosen yang lain, minta pendapat, ini udah bagus apa enggak, misalnya seperti itu, baru disubmit. Nah setelah itu apa namanya di HKI-kan, terus dibikin artikelnya. Jadi artikel itu tentunya adalah proses pembuatan karyanya seperti apa, kenapa konsepnya seperti ini, dan lain-lain semacam itu. Itu nanti bisa dijadikan project independen. Nah, itu dia kalau misalnya kalian mau ikut lomba. Karena kemarin ada beberapa anak yang pengen ikut lomba, tapi dia belum menang, belum yakin menang, atau ada lomba yang nggak ada tulisannya kayak, kan ada tuh lomba yang kita submit, tapi kita nggak tahu tuh bakal jadi grand finalis atau enggak, karena diumuminya cuma pemenang doang, kayak gitu. Nggak apa-apa, submit pun sebenarnya ternyata bisa dijadiin project independen, tapi itu tadi, karyanya juga harus sudah terverifikasi bagus, jadi udah pantas lah kayak gitu. Nah, itu yang masalah lomba. Nah, untuk masalah hak kekayaan intelektual, tadi kan ada yang nanya, kalau kita ikut, kalau ini masalah kan tadi lomba ya. Lomba itu kan karyanya tetap karya punya kalian. Tentunya hak kekayaan intelektualnya ya punya kalian sendiri dan bisa kalian daftarkan HKI-nya di UM. Tapi kalau hak pakai itu biasanya milik panitia. Jadi mereka bebas mau pakai itu untuk apapun bebas. Silahkan semacam itu. Intinya seperti itu. Tapi HKI-nya tetap punya kalian. Jadi kalau misalnya tadi ada yang apa namanya nanya kayak, oh Pak, jadi kita harus ngalah dong kalau misalnya ikut lomba. Enggak, itu beda lagi. Kalau lomba yang tadi, kalau misalnya kayak HKI-nya yang tadi saya ngomongin masalah, misalnya si A itu dapat project dari si ibu ini. Nah, ibu ini tuh pengen dibikinin buku ilustrasi bla 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 semacam itu. Tapi ibu ini nggak pengen bukunya itu kamu akuin jadi karya kamu. Padahal kalau kamu di situ tuh bikin ilustrasinya semacam itu. Nah, ada perjanjian seperti itu. Jadi itu nggak bisa dijadiin project independen berarti karena ibunya itu tidak mengizinkan kamu untuk mengakui karya itu sebagai karya kamu kayak gitu. Karena bagi dia satu buku itu ya punya dia, berarti hak intelektualnya punya dia seperti itu. Karena dari pertama kamu dijanjiin kontraknya kerja seperti itu. Nah itu yang nggak boleh jadiin project independen. Tapi kalau misalnya kamu punya project dipesenin sama orang semacam itu, tapi ternyata hasil kerja kamu tadi itu bisa kamu anggap atau orangnya nggak keberatan juga kalau projectnya itu kamu daftarin HKI atas nama kamu sendiri, ini karya saya mau saya daftarin HKI, Bapak juga silahkan pakai itu, terserah semacam itu boleh, ya bisa dijadiin project independent. Tapi kalau ternyata, oh saya udah capek-capek bikin ini, tapi ternyata ya ini diakuin sama ibunya, karena menurut dia ini adalah ilustrasi, ini adalah bagian dari buku dia, dan dia nggak mau kayak ini saya akuin jadi karya saya, ya itu nggak bisa jadi project independent. Tapi kalau misalnya dari awal ternyata ada perjanjian yang apa namanya memperbolehkan kalian aku ini tuh jadi karya kalian, ya bisa itu jadi project independen seperti itu ya. Ya oke. Nanti mungkin ada pertanyaan yang lain bisa saya jawab lagi. Terima kasih.
prosesnya iya. Minggu depan sih palingan cuma